Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi di YouTube channel Arul Kader. Oke guys, di konten kali ini atau kesempatan kali ini saya dapat requestan dari salah satu teman saya untuk membahas soal BPJS Ketenagakerjaan. Waduh, bahas BPJS Ketenagakerjaan lagi nih guys. Sebenarnya sih saya udah lama banget nggak bahas BPJS Ketenagakerjaan karena eh, ya emang sebenarnya udah nggak mau bahas BPJS Ketenagakerjaan lagi sih gitu, karena emang lagi mau ganti tema konten. Oke, untuk yang baru mampir di channel saya ini atau baru bergabung atau mungkin baru lihat di beranda kalian, dan jika kalian scroll channel saya ini membahas adalah channel game yang bermain soal game ya, Mobile Legend. Oke, jadi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu buat yang belum kenal atau belum mungkin baru lihat channel saya ini bahas soal BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini channel kedua saya, kalau nggak ya channel kedua saya. Yang channel pertama saya itu memang channel yang membahas soal BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari kendala, solusi dan lain sebagainya, itu membahas soal BPJS Ketenagakerjaan. Tapi channel itu emang udah nggak ada di saya karena udah gak bisa akses lah, jadi ya saya ganti di channel yang ini. Kalau kalian mau lihat channel saya pertama, bisa aja kalian cari yang channel lama ini. Tapi ini emang kalau misalnya channel ini masih aktif, itu udah bukan saya lagi yang pegang. Tapi kayaknya udah nggak aktif sih, soalnya perangkat raya itu ke logout atau udah nggak login di perangkat saya gitu. Udah sekitaran 5-6 bulan lah channel ini udah nggak aktif lagi, dan saya beralih ke channel ini. Dan channel ini juga waktu di awal saya buat itu sempat beberapa kali membahas soal BPJS Ketenagakerjaan, sebelum akhirnya saya memutuskan mengganti tema ke konten game. Dan di kesempatan ini saya diminta untuk membahas lagi soal BPJS Ketenagakerjaan karena ada requestan dari salah satu teman saya yang meminta untuk membahas soal BPJS Ketenagakerjaan, karena BPJS Ketenagakerjaan sekarang sedang mengalami delay pembayaran di aplikasi JMO. Untuk aplikasi JMO ya, khusus aplikasi JMO itu mengalami delay pembayaran. Kalau untuk klaimnya aman-aman aja, nggak masalah, lancar. Cuma untuk proses pembayarannya itu mulai dari apa? Senin, Selasa. Mulai dari Selasa kemarin itu pembayaran di aplikasi JMO itu yang seharusnya 15 menit sampai 1 kali 24 jam maksimal uang sudah masuk ke rekening peserta setelah selesai melakukan proses klaim JHT di aplikasi JMO. Tapi sampai sekarang ini udah masuk hari ketiga ya. Hari ketiga belum masuk uang peserta atau uang klaim JHT ke rekening peserta masing-masing gitu. Jadi sih saya akan coba membahasnya, dan saya akan coba apa ya, memberikan sedikit edukasi atau sedikit penerangan bagi kalian peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mungkin bingung atau kenapa bisa jadi seperti ini, kenapa ada apa dengan BPJS Ketenagakerjaan, kenapa tidak ada penjelasan sama sekali dari pihak instansi BPJS Ketenagakerjaan. Dan di sini saya coba akan membahas ya, kita coba bahas sama-sama ya, karena ya saya juga manusia, saya juga bisa ada salah, dan saya juga bisa nggak luput dari kesalahan gitu. Jadi di sini saya coba akan memberikan sedikit edukasi atau sedikit masukan buat para kalian peserta klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan masalah yang seperti ini. Oke. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke guys, jadi sebenarnya dari BPJS Ketenagakerjaan itu ini kendalanya kan di pembayaran ya, itu pembayaran hak JHT atau uang JHT peserta BPJS Ketenagakerjaan setelah melakukan klaim melalui aplikasi JMO itu sampai sekarang ini belum cair, yang dimana notabene kita tahu 15 menit setelah berhasil melakukan proses klaim JHT, uang akan masuk secara otomatis ke rekening peserta.
yang dicantumkan di aplikasi JMO saat melakukan proses klaim JHT. Tapi sampai sekarang ini belum masuk. Nah, sebenarnya kasus seperti ini atau masalah seperti ini sebenarnya ini bukan baru pertama kali terjadi. Ini udah banyak kali terjadi di hari-hari sebelumnya. Di beberapa bulan yang lalu juga sudah sempat pernah terjadi, kalau nggak salah itu di bulan berapa ya, bulan 4 bulan kemarin apa 5 bulan kemarin juga melakukan JMO juga sempat peningkatan kapasitas ya, emang nggak bisa dilakukan proses klaim sama sekali selama kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan kurang lebih selama 1 bulan itu nggak bisa melakukan proses klaim sama sekali, dan akhirnya udah bisa kembali dan udah normal kembali. Dan di hari kemarin kembali BPJS bertingkah atau kembali membuat atau menimbulkan tanda tanya ya bagi kita semua, kenapa pembayaran BPJS bisa sedelay ini gitu, bisa selama ini untuk aplikasi JMO. Yang kita tahu orang-orang yang menggunakan aplikasi JMO untuk proses klaim saldo JHT di bawah 10 juta itu inginnya cepat cair gitu kan, karena ya ada banyak poin di situ. Ada banyak poin kenapa mereka ingin menggunakan aplikasi JMO, karena emang yang aplikasi JMO yang simple dan emang juga cepat cair gitu guys. Cair di hari itu juga, uangnya masuk di rekening peserta hari itu juga. Tapi kan bang, nggak ada unsur apa-apa kan. Kalau soal unsur apa-apa itu, unsur lainnya itu saya nggak mau komen guys. Itu biarlah itu hak mereka, kita nggak bisa masuk ke situ guys. Jadi jadi kita balik lagi ke topik ini. Untuk delay pembayarannya, emang saya sempat, sebelum saya buat konten ini saya sempat cari dulu informasinya di sosial media BPJS Ketenagakerjaan, yang pastinya sosial media resmi, situs-situs resmi yang bisa dipercaya ya, bukan situs-situs bodong atau situs-situs abal-abal yang isinya berita hoax semua. Jadi di sini saya cari-cari dan saya share kemarin. Jadi kemarin saya share ya, itu emang dari pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak menjelaskan secara detail atau tidak mempublikasikan apa masalah atau kendala sebenarnya sampai pembayaran di JMO itu jadi delay gitu. Jadi kayak seperti ini. Kemarin tuh saya lihat dari 15, biasa kan 15 menit sampai 1 hari. Itu berubah jadi 3 hari maksimal menunggu 3 hari. Kemarin itu saya lihat 3 hari, dan hari ini tadi pagi saya lihat itu jadi 5 hari. Waduh, 5 hari. Itu 5 hari, maksimal 5 hari itu lama banget gitu untuk sebuah aplikasi JMO gitu kan. Tapi bang, di Lasik kan nggak, tetap di Lasik bisa cair ya. Kita bahasnya jangan klasik, karena lapak asik dan JMO ini itu berbeda gitu. Walaupun mereka satu sama di BPJS, tapi mereka berbeda, kayak beda vendor gitu lah. Jadi kita nggak bisa samain lapak asik sama JMO gitu, karena emang beda. Nah oke, balik lagi ke topik. Untuk penjelasan dari pihak BPJS-nya tidak ada penjelasan yang detail atau tidak dipublikasikan apa sebenarnya yang terjadi atau kendala yang sedang dialami pihak BPJS Ketenagakerjaan. Tapi di sini saya coba untuk melakukan chatting secara individu atau secara internal, atau secara individu dan internal ke pihak BPJS Ketenagakerjaan, dan mereka menjawab. Di sini saya tidak akan memberikan screenshot chatnya ya, karena menurut saya itu privasi. Jadi sini saya akan menjelaskan aja. Jadi sebenarnya di sini emang mereka bilang lagi ada kendala atau peningkatan kapasitas, atau lagi ada maintenance dari pihak pembayaran. Nah itu saya kurang tahu juga dan kurang paham apa maksudnya itu, karena tidak dijelaskan secara detail tidak dijelaskan dari pihak BPJS Ketenagakerjaannya. Tapi di sini saya coba menangkap dan saya coba berspekulasi atau berpendapat sendiri. Ini pendapat gue sendiri ya. Kalau kalian ada pendapat lain ya silakan ditaruh di kolom komentar. Silakan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Kalau kalian ada pendapat sendiri. Tapi ini pendapat saya ya, yang saya amati dan saya
analisa gitu. Jadi dari pendapat saya, oke guys, jadi pendapat yang saya bisa simpulkan dari saya ini, pendapat saya kemungkinan ya emang lagi ada trouble atau lagi ada pembenahan sistem pembayaran di BPJS Ketenagakerjaan di aplikasi JMO gitu, khusus aplikasi JMO. Emang lagi ada pembenahan, mungkin lagi ada pembenahan pembayaran di aplikasi JMO, jadi makanya pembayaran di JMO itu jadi delay atau jadi tertunda agak sedikit lama. Jadi kitanya bisa menunggu dan kita harus berpikir positif lah, harus fair gitu, karena ini namanya sistem itu nggak ada yang selalu sempurna gitu. Jadi namanya sistem itu ada juga kelemahan dan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kita juga harus bisa pahami itu. Kita juga nggak bisa menyalahkan sepenuhnya pihak BPJS Ketenagakerjaan atas kejadian ini atau atas masalah ini, karena ya saya tahu juga mereka di sana lagi berupaya dan meningkatkan kinerja sistem mereka dengan secara maksimal. Jadi kita nggak bisa 100% menyalahkan BPJS pihak instansi BPJS Ketenagakerjaan, karena ya emang ini pure dari sistemnya gitu. Cuma saya juga nggak tahu itu maksudnya dasarnya apa gitu. Kita juga nggak bisa terlalu masuk ke dalam gitu guys, karena ya itu juga bukan maksudnya itu juga udah menjadi privasi dari mereka atau lain sebagainya. Saya juga yang kurang tahu gitu. Jadi kalau menurut saya ya kita hanya bisa menunggu aja, kita kasih waktu aja. Ini hari apa? Hari Rabu ya. Ini hari Rabu, kita kasih waktu aja ke pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa melakukan atau mengupayakan sistem pembayaran klaim JAT itu secepat mungkin atau bisa kembali seperti semula, yaitu dengan jangka waktu 15 menit setelah proses klaim JAT. Uang peserta akan masuk ke rekening masing-masing gitu aja guys. Jadi kita kasih waktu aja ke pihak BPJS Ketenagakerjaan gitu untuk mengoptimalisasikan kembali pembayaran klaim saldo JAT di aplikasi JMO. Oke, untuk selanjutnya, yang pertanyaan lagi selanjutnya ini, terus bang, kalau misalnya pembayaran JAT di JMO itu udah normal, kita bisa maksudnya proses klaim yang tertunda gimana itu? Apakah proses lagi atau langsung masuk? Nah, ini juga menjadi suatu tanda tanya, karena kalau yang sudah melakukan proses klaim kemarin dan sampai sekarang ini belum masuk, itu uangnya bakal masuk otomatis atau akan disuruh klaim lagi. Oke, jadi saya juga pernah mengalami seperti ini guys. Jadi uang yang udah proses terus tiba-tiba mengalami delay pembayaran itu kalau udah 3 hari itu bakal disuruh proses ulang gitu. Jadi ketika misal JMO besok udah normal kembali, maka proses yang tertunda kemarin itu, proses yang udah klaim kemarin itu bakal disuruh proses klaim ulang. Tapi langsung diklaim, udah nggak pengkinian, langsung akan disuruh proses klaim ulang gitu. Oke, jadi seperti itu aja dari saya, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian dan bisa menjawab rasa penasaran kalian, karena aplikasi JMO sekarang pembayarannya lagi delay. Dan menurut saya seperti itu, saya katakan tadi pendapat saya. Kita kasih waktu aja ke pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk mengupayakan dan mengoptimalisasikan aplikasi pembayaran JMO seperti sedia kala. Oke? Sampai sini saya pembahasan saya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Oke? Assalamualaikum.